Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita belajar lagi pelan-pelan ya. Cirinya pemikiran Murphy's Law ini secara umum ada 3. Dan ini tidak enak semua. Jadi kalau kalian tipe ini, ya siap-siap hidupmu susah terus. Karena mikir negatif. Yang pertama pesimis. Jadi pesimis itu pikiran kita sibuk pada negatifnya saja. Jadi kalau lihat apa-apa dilihat negatifnya. Lihat misalnya teman-teman ini baru awal lagi semangat ngaji, terus saya paling sebentar lagi yo ngantuk. Nah, itu dilihat negatifnya, tidak disyukuri semangatnya yang hadir sekarang. Tapi paling yo tidak paham. Paling yo ikut-ikutan temennya saja. Jadi pesimis mindset. Menghadapi apa-apa selalu dilihat negatifnya. Ini kelihatannya sederhana, kelihatannya teman-teman ya sudah paham. Tapi biasanya secara tidak sadar pikiran ini menyetir kita. Meskipun tiap hari kita disemangati, bisalah saya, mampulah saya, tapi diam-diam pelan-pelan batin kita bilang enggak kok, sebenarnya ya enggak mampu, ya enggak bisa-bisa amat, saya merasa belum terlalu ahli kok. Itu jadi penghalang keberhasilan kita itu kita sendiri. Mau baca buku saja, wah ini bukunya tebal sekali ya, bisa kok saya selesaikan, tapi dia mau bilang jane ya mungkin enggak bisa. Sebenarnya ya berat. Itu kamu sendiri yang ngerem dirimu sendiri untuk sukses. Jadi cara berpikir yang serba pesimistik. Apa-apa dilihat tidak enaknya. Kalau waktunya hujan gini, waktunya tidak hujan gini, kamu sibuk betapa panasnya. Nanti hujan juga kamu susahkan betapa susahnya kemana-mana. Wong hujan lah, kamu mintanya opo terusan. Yo minta itu yang ndak hujan Pak, tapi yo ndak panas, jadi angin sepoi-sepoi, dingin. Tapi itu pun kalau kamu mindsetnya pesimis ya tetap mengeluh, aduh Pak, jemuran ndak kering Pak. Kalau ya lah. Jadi kamu mikirmu selalu negatif terus. Cirinya biasanya ya 2, ndak bisa bersyukur dan selalu mengeluh. Akhirnya kamu dimakan sendiri oleh mindsetmu. Kan sering orang bilang pikiran kita itu menentukan tindakan kita dan pada akhirnya menjadi penciri siapa kita. Ya kalau pikiran kita negatif-negatif, ya kita melihat segala sesuatu serba negatif, perilaku kita juga merespon adanya negativitas tadi. Jeleknya apa Pak? Kalau selalu merespon yang negatif, ya kamu kurang aktif. Akhirnya kamu sibuk, kalau sepak bola itu hanya sibuk biar tidak kebobolan. Kamu tidak berani nyerang. Biasanya yang kayak gini ya malah mudah kalah. Karena musuhmu tenang, karena tidak mungkin lah kamu nyerang, paling ya bertahan. Nah ini cirinya mindset pesimis. Yang kedua, fatalistik. Fatalistik itu percaya dengan bahwa hidup ini saya tidak mampu menguasai apa-apa, sudah ada yang ngatur. Entah mekanisme alam, entah Tuhan, entah sunatullah, entah apa, pokoknya saya ini serba tidak berdaya. Kalau di ilmu kalam itu ada aliran namanya Jabariyah yang punya pandangan fatalistik bahwa hidup kita ini A sampai Z-nya sudah diskenario. Kemarin ada, saya lupa diskusi di mana itu, yang tanya, Pak ngapain sih Pak kita berdoa segala itu? Kan segalanya sudah diputuskan oleh Allah. Ya Allah itu maha kuasa, dia memutuskan, dia juga mampu kok mengubah keputusan. Kan semuanya sudah ditulis Pak di Lauhil Mahfudz. Lauhil Mahfudz itu ciptaannya Allah. Misalnya sudah ditulis, dihapus lagi kan juga tidak apa-apa. Kan yang kuasa kan tetap Allah. Jadi
Ini kadang-kadang kita tidak sadar punya cara berpikir fatalistik. Ya tidak salah, tapi kita harus ngerti ranah dan wilayahnya. Dulu pernah kita mengkaji Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari itu tentang kebebasan. Semoga teman-teman sudah paham di mana titik-titik kita bebas dan di titik mana kita terikat. Tapi Murphy's Law ini agak fatalistik. Ya meskipun nanti bisa dibaca, oh Murphy's Law ini dia percaya pada sunatullah kok misalnya. Hidup ini memang kadang-kadang begitu, ada yang bilang begitu. Ada juga yang bilang sebenarnya tidak pesimis Pak. Murphy's Law itu optimis. Optimis pasti kita gagal. Ya ampun ya, kalau optimis pasti kita gagal itu apa bisa disebut optimis? Saya optimis Pak, mesti saya kalah itu. Saya tidak tahu ini optimis apa tidak optimis kalau kayak gini. Nah, itu ciri kedua, fatalistik. Ya ini agak berat kalau sudah fatalistik itu ya kalian cenderung pasif karena merasa hidup ini, kita ini seperti bulu yang diterbangkan angin, tidak tahu mau kemana arahnya apa. Itu kayak kalian yang punya prinsip, saya mengalir saja lah Pak hidup ini gitu. Ya mengalir, tapi kan kamu harus lihat dulu itu alirannya kemana, kamu mau dibawa kemana, tujuannya apa, kan begitu. Mengalir saja nanti teman-teman mau begal, kamu ikut begal. Itu memang trennya begitu Pak. Ya Seneni Sunan Kalijogo nanti kamu. Jadi ciri kedua fatalisme. Ciri ketiga, pandangan Murphy's Law ini menampakkan betapa lemahnya manusia. Jadi ada dua karakter lemah manusia yang dibidik dalam Murphy's Law ini. Yang pertama kecerobohan dan yang kedua lemah dalam pengendalian. Manusia itu punya akal, punya beberapa kemampuan pengendalian yang luar biasa. Tapi mungkin di antara makhluk-makhluk yang lain yang paling ceroboh juga manusia. Yang paling mudah kepleset itu manusia. Kalau yang bukan manusia lebih istiqomah di jalannya, lebih lurus. Tapi manusia yang bisa neko-neko dan paling gampang keluar jalur. Kita itu hebat, luar biasa, tapi bisa meleset luar biasa. Kita bisa ahsanu takwim, bisa asfala safili. Kita itu bisa mengendalikan banyak hal, tapi kita juga bisa menghancurkan banyak hal. Nah, Murphy's Law ini nanti fokus pada bagaimana manusia itu ternyata tidak mampu mengendalikan hidupnya. Seringkali kebalik, bukan kita yang mengendalikan situasi di sekeliling kita, tapi situasi sekeliling kita yang mengendalikan kita. Ya contohnya banyak. Kita kan sering dikritik para filosof, hidup kita itu hidup serba mengikuti kerumunan kita. Yang lain bagaimana, ya kita tidak akan jauh-jauh dari situ. Itu menunjukkan kemampuan pengendalian diri kita agak lemah. Baik, ini 3 cirinya secara umum. Jadi konsep umumnya tadi yang bunyinya if anything can go wrong, it will go wrong. Sejarahnya seperti tadi, Kapten Edward Murphy dengan 3 ciri fatalistik. Kemudian yang pertama pesimistik, dan yang ketiga kelemahan manusia yang ceroboh dan lemah dalam pengendalian.